Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira dan seluruh pendengar radio Pesona dimanapun berada. Kembali dalam dialog interaktif hari ini di edisi hari Kamis ya, 22 Agustus 2024. Kali ini bersama saya Eka, sudah bersama dengan teman-teman dari Kapa Wonosobo. Dan tentunya kita hari ini akan membahas tentang bersama raih kemerdekaan remaja. Nah, kali ini pas banget momennya adalah momen bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Jadi mungkin merdeka tidak hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia, tapi juga untuk remaja begitu ya. Dan akan saya sapa dulu untuk ketiga teman-teman yang sudah hadir. Ada yang pertama ada Yuka. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabar Yuka? Alhamdulillah baik. Boleh nama lengkapnya biar tambah kenal kita? Oke, aku Nailana Yuka Azahwa, biasa dipanggil Yuka. Kalau sekarang sekolah di mana dan kelas berapa di Yuka? Aku di kelas 12 atau kelas 3 SMA di SMA Negeri 1 Wonosobo. Oke, baik. Kemudian yang kedua ada Asmi. Halo, apa Halo, kabar Kak. Asmi? Baik. Oke, boleh kenalan dong dari sekolah mana dan tadi masih kurang adalah alamat Alamat, gitu. oh iya. Ya, silakan. Jadi saya Faria Asmi Ardasi, alamat saya di Miromboro Joyimo Wonosobo. Saya kelas 11 dari MAN 1 Wonosobo. Oke, dari Mirombo Kak Asmi. Mirombo. Kemudian kalau Yuka dari mana nih tadi? Aku asli Permai, Kak. Astri Permai. Oke, baik. Kemudian satu lagi ada Zahra. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kalau Zahra sendiri, ini nama lengkapnya siapa? Sekolahnya di mana? Kemudian rumahnya mana nih? Oh, nama saya Zahra Nafisah, bisa dipanggil Zahra aja. Saya dari Mirisi Barjo. Ya, Oke. agak jauh ya. Agak jauh. Sekolahnya di? Saya dari SMA 2 Wonosobo, Oke. kelas 11. Oke, baik. Berarti semuanya ini terpisah sekolahan tapi Iya. bersatu dalam KAPA gitu Iya, ya. benar. Oke, Benar baik. sekali. KAPA itu adalah Kesatuan Aksi Aksi Pelajar Anti Narkoba gitu atau apa nih singkatan yang benar? Benar, Benar ya? Betul. Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkoba. Oke, Betul. baik. Ini teman-teman dari KAPA ini sangat luar biasa, Pesona Inspira, karena mereka menggaungkan tidak hanya larangan untuk menjauhi narkoba dan lain sebagainya, tapi mereka juga berperan aktif untuk berkegiatan di Kabupaten Wonosobo seperti itu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal tema kita nih, bersama raih kemerdekaan remaja begitu ya. Sebelumnya saya pengen tanya dulu nih di tempatnya Yuka. Nah, ini kemarin sudah merayakan HUT RI ke-79 ini dengan cara apa sih di lingkungan, misal di lingkungan rumah, misal kayak ada lomba apa yang unik atau menyediakan kegiatan apa aja nih yang udah diikuti Yuka? Kalau di asli Permai sendiri kemarin biasa sih Kak, kayak lomba-lomba gitu. Yang paling unik menurut saya kemarin itu ada lomba memasak, tapi yang memasak itu bapak-bapak. Oke, ini lagi viral Gitu. banget ya. Iya, bener. Dan yang lain mungkin kayak ya lomba-lomba biasa dan kayak lomba-lomba pada umumnya yang di kampung-kampung lain gitu. Oke, baik. Ada mungkin kayak ada balap karung, estafet air dan lain sebagainya gitu ya. Iya bener Kak, ada itu juga. Oke, baik. Jadi memang kalau Yuka sendiri ikut? Kebetulan ikutnya cuma satu lomba. Oke, karena mungkin waktunya nggak sempat Iya, dan lain bener, sebagainya Kak. karena harus sekolah gitu ya. Iya, bener sekali. Oke, baik. Kemudian kalau saya pengen ke selanjutnya ke Asmi nih. Tadi selain di lingkungan rumah begitu ya, mungkin melakukan hal yang sama. Kalau untuk di sekolah sendiri, gimana dengan adanya kegiatan untuk merayakan HUT RI sendiri nih di sekolah Asmi? Ya, seperti itu, ada lomba-lomba gitu. Kemarin yang rame itu yang kayak tarik tambang. Jadi itu ya kayak satu angkatan, terus misalnya dari kelas IPA, IPS, jadi itu mereka saring tarik tambang. Jadi kayak talinya itu panjang banget, tapi mereka tuh kayak rame-rame gitu Oke, merayakan baik. ya. Oke. Terus Jadi memang banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang Iya, dilakukan gitu ya untuk ikut menyemarakan, merayakan kemerdekaan kayak gitu. Yes, Oke. betul. Selanjutnya kalau Kak Zahra sendiri nih, kalau tadi melihat banyak sekali masyarakat Wonosobo Indonesia yang melakukan kegiatan HUT RI dengan adanya lomba dan lain sebagainya. Kalau menurut Kak Zahra sendiri apa sih kegiatan yang paling menarik di Wonosobo saat perayaan HUT RI kemerdekaan ini di bulan Agustus ini? Silakan. Di Wonosobo sendiri yang paling menarik sih biasanya ada
balon udara ya. Betul. Ya. Sama itu ya, upacara di kabupaten sama kecamatan itu. Jadi kita bisa ikut berpartisipasi itu. Oke. Berarti kalian bertiga kemarin ikut upacara bendera juga ya? Iya. Di masing-masing kecamatan atau ada yang ikut di kabupaten nih? Biasanya sih kecamatan sesuai pekerjaan gitulah. Oke, baik begitu ya. Oke, kalau ngomong soal kemerdekaan tidak berhenti sampai di tanggal 17 Agustus saja, tapi biasanya kalau sampai akhir bulan Agustus pun masih banyak sekali warga masyarakat yang merayakan kemerdekaan. Nah, sekali lagi kita akan beralih ke kemerdekaan remaja. Nah, kalau ngomong soal kemerdekaan remaja, ini mungkin tidak hanya negara yang sudah bebas dari para penjajah. Nah, saya pengen melihat bagaimana sih yang dinamakan remaja merdeka. Nah, mungkin mau dari siapa dulu? Silakan monggo. Oke, aku mau menjelaskan nih, silakan. tentang remaja merdeka. Jadi remaja merdeka ini adalah seorang remaja yang memiliki kebebasan untuk berpikir, kemudian berekspresi dan juga mengambil keputusan dengan bijak dan bertanggung jawab gitu. Oke. Jadi di mana yang dilakukan remaja di situ bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Itu adalah remaja yang merdeka. Iya. Kemudian kalau menurut ada sebagian remaja yang menganggap kalau merdeka menurut aku tuh adalah merdeka yang kalau mau ngapa-ngapain bebas, nggak dilarang sama orang tua, sama nggak ada aturan dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Yuka sendiri gimana kalau melihat hal itu? Kita lihat dari sisi yang negatif dulu ya Kak, karena berdasarkan yang tadi udah aku bilang tentang remaja merdeka dan yang sudah Kak Eka bilang, jadi walaupun merdeka tapi kita tetap harus berpegang teguh sama norma dan agama yang ada di masyarakat gitu. Jadi merdeka itu bukan tentang hanya bebas, tapi bebas dan bisa dipertanggungjawabkan perilaku dan tindak tanduknya. Oke, luar biasa. Jadi memang merdeka dalam artian itu masih taat terhadap norma-norma, terhadap aturan seperti itu ya. Betul sekali. Nah, kalau ngomong-ngomong soal remaja lagi nih, ini ada remaja adalah usia di mana saat itu mungkin ada di perubahan fase gitu ya, dari fase anak-anak, usia anak-anak menuju ke yang dewasa nantinya. Nah, kalau dulu saat aku remaja itu kalau dibilangin sama orang tua, sama guru dan lain sebagainya itu kita akan menangkal semua hal itu dan kita ingin mencoba survive hal yang baru dengan apa yang kita apa yang kita lakukan tanpa mau dikasih tahu oleh orang di luar sana. Nah, kemudian kalau Kak Zahra nih, saya pengen ke Kak Zahra melihat bagaimana remaja di zaman sekarang ya, mungkin di tahun 2024 para remaja sudah semakin pintar, sudah semakin semakin punya ilmu seperti itu. Apakah Kak Zahra masih ada punya perasaan yang kalau dibilangin tuh wah ini kayaknya kalau belum saya coba sendiri ini nggak bisa gitu, gimana nih? Iya, kadang para remaja biasanya penasaran gitu sama hal-hal baru, tapi ya biar menjaga biar gak melenceng gitu ke pergaulan bebas seperti narkoba lah. Oke, baik. Kalau menurut Kak Zahra sendiri bagaimana sih cara menjaga diri sendiri atau mungkin bagaimana Kak Zahra sendiri agar mampu menjadi remaja yang merdeka seperti yang tadi sudah dijelaskan Kak Yuka gitu? Menurut saya ya mempelajari sama tentang hal-hal baru gitu yang baik dan positif. Ya biasanya dukungan orang tua juga perlu, tapi terkadang orang tua sibuk, tapi ya berusaha tetap dekat sama mereka dan sama berteman dengan teman-teman yang baik gitu, gak berani ngajak gitu tentang hal-hal buruk seperti meminum atau apa gitu. Jadi mungkin intinya adalah memilih circle yang tepat gitu ya. Oke gitu. Jadi yang pertama mungkin peran dari diri sendiri, kemudian orang tua, kemudian adalah yang ketiga adalah circle. Bagaimana kita pinter-pinter memilih teman-teman yang mengajak kita ke hal yang baik seperti itu. Itu kalau dari Kak Zahra sendiri gitu ya. Kalau Kak Zahra sendiri kalau sekarang gitu ya, ini sudah kalau ditanya sama diri sendiri, saya tuh sebenarnya udah merdeka belum sih? Itu jawabannya gitu. Belum, kenapa? Kadang milih teman itu ya
agak melenceng gitulah. Oke. Jadi masih banyak pengaruh dari lingkungan yang kurang baik gitu yang akhirnya bisa membuat diri kita menjadi tidak merdeka seperti itu. Iya, tapi ya tetap berusaha buat memikirkan masa depannya lebih baik juga kan Kak. Terutama karena orang tua udah berusaha sama kita, masa kita mau menyia-nyiakan mereka. Oke, baik. Jadi sangat luar biasa ya. Kemudian saya pengen dari Kak Asmi nih, kalau melihat dari Kak Yuka, dari Kak Zahra tadi sudah dijelaskan. Kalau menurut Kak Asmi sendiri bagaimana sih remaja yang merdeka? Ini seperti apa menurut pandangan Kak Asmi? Menurut saya itu ya kan setiap manusia itu kan mempunyai kelemahan dan kelebihan seperti itu. Jadi kayak mereka itu tetap mengembangkan bakat yang mereka punya, kebaikan yang mereka punya terutama untuk diri sendiri dulu, kemudian baru untuk orang lain gitu. Ini kayak kalau semisal kita memang bisa baik, ya tetap melakukan yang baik dan sebaiknya tidak melakukan yang memang kurang baik seperti itu sih. Oke, baik. Jadi diri sendiri gitulah ya intinya. Jadi diri sendiri yang bisa melakukan hal baik begitu ya. Betul. Oke. Kalau ditanya tadi pertanyaannya sama kayak ke Kak Asmi, ke Kak Zahra, bagaimana kalau ditanya apakah kamu sebagai remaja kamu sudah merdeka? Kalau Kak Asmi gimana? Kalau saya belum sih, karena sekarang ini kan saya masih remaja gitu. Jadi kayak masa-masa di mana saya itu untuk mencari hal-hal baru yang baik yang mungkin sebelumnya saya itu memang kurang dan belum tahu gitu. Oke, jadi masih terus berproses ya, gitu ya sekali. Untuk bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Kak Yuka bahwa tadi bisa berekspresi, bisa bebas berpikir, mempunyai keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Jadi mungkin sebenarnya kapan sih remaja itu bisa merdeka dan bisa melakukan semua hal itu gitu dengan tadi banyak teman-teman yang belum bisa dijawab, belum merdeka. Kalau Kak Yuka sendiri gimana nih? Kalau menurut aku remaja bisa merdeka ketika dia sudah bisa mengenali dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah mengenali bagaimana dia akan berlaku atau bersikap ke depan. Misal kayak lebih ke arah memikirkan masa depan. Yang ketiga, dia sudah merdeka ketika dia sudah bisa memikirkan dirinya sendiri untuk lingkungan sudah berkontribusi sebesar apa, seperti itu. Jadi tidak melulu ketika dia harus berprestasi atau apa gitu. Itu kan memang hanya tambahan ya. Poin plus gitu ya. Poin plus. Tapi kalau misalnya dirinya dia sendiri sudah dia mengerti, potensinya dia sudah mengerti, kelebihan dan kekurangannya dia sudah mengerti, cara mengelola emosi dia juga sudah mengerti, otomatis dia akan bisa merdeka dengan dirinya dia sendiri dan dengan lingkungan sekitarnya. Baik, luar biasa. Nah, kalau menurut kalian bertiga nih, ini sebenarnya cara mewujudkan remaja yang merdeka ini ada langkah-langkahnya nggak sih? Gimana sih cara mewujudkan, merealisasikan untuk menjadi remaja yang merdeka? Mungkin bisa jadi tempat belajar juga untuk remaja-remaja di luar sana yang sedang mendengarkan kita. Ini mungkin dari Kak Asmi, silakan. Kalau menurut saya itu yang pertama pendidikan itu sangat penting. Pendidikan ya betul sekali, kayak yang penting kita itu ingin mencari tahu hal baru, jadi kita belajar tentang hal baru seperti itu. Jadi karena sebenarnya itu di dunia ini sangat luas gitu, jadi kita sebisa mungkin tuh mencari hal-hal baru itu ya nggak harus langsung tahu semua gitu. Jadi kayak satu-satu gitu, yang penting kita tuh tahu dan media pendidikan kita itu mendukung seperti itu dengan kekurangan dan kelebihan yang kita punya. Itu yang pertama pendidikan. Oke. Selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya lingkungan yang positif tentunya. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang positif dan mendukung untuk hal-hal yang baik, tentu kita akan secara tidak langsung itu akan ikut terbawa seperti itu. Walaupun tidak langsung, tapi kita akan belajar gitu. Misal dari kebiasaannya, dari cara mereka bertahan hidup seperti itu. Jadi kita akan kayak lebih tahu kok bisa sih seperti ini gitu. Jadi ya kita akan intinya lingkungan yang positif itu benar-benar sangat berpengaruh seperti itu. Oke, baik. Kemudian apa lagi nih? Ada peran orang tua. Karena peran orang tua itu sangat penting ketika dia memang mengawasi anaknya dengan baik, dia itu pasti akan mempercayainya. Jadi anak tersebut bisa seperti kayak itu dia itu bisa menggunakan caranya sendiri tapi tanpa melampaui batas seperti itu. Kayak
dia tuh berekspresi gitu dengan apa yang dia bisa, dengan apa yang dia punya, sesuai bakat minatnya seperti itu, tapi tanpa melanggar norma-norma yang ada gitu. Oke. Jadi di mana ada 3 faktor yang mempengaruhi untuk seorang remaja ini bisa mewujudkan remaja yang merdeka. Salah satunya adalah pendidikan ya. Saya pengen ke Kak Zahra nih. Kalau menurut Kak Zahra sendiri tadi sekolahnya di mana? Di SMA 2 Wonosobo. SMA 2 Wonosobo ya. Bagaimana pendidikan di SMA 2 Wonosobo yang dijalani, kemudian sebelumnya mungkin pernah menjalani SMP, SD dan lain sebagainya. Bagaimana sih pendidikan ini bisa merealisasikan remaja yang merdeka? Kalau menurut Kak Zahra silakan. Ya, kalau remaja yang merdeka itu biasanya dari cara guru mendidik murid-muridnya juga ya. Ya, biar anak-anaknya nggak ikut tersesat ke hal-hal negatif gitu. Oke. Jadi ya dari SMA 2 biasanya ada bimbingan dari OSIS atau guru biar semuanya itu nggak ikut pergaulan bebas. Walaupun ada beberapa yang melenceng juga. Oke, baik gitu ya. Oke, kemudian kalau sistem pendidikan sekarang kan adalah kurikulum merdeka. Bagaimana kalau dengan adanya kurikulum merdeka untuk mewujudkan remaja yang merdeka juga, ini apakah ada hubungannya kalau menurut Kak Zahra? Kalau menurut saya ada. Biasanya itu P5 berpengaruh juga tentang mendidik anak-anak biar menuju generasi emas juga. Oke, P5 itu kan berarti berdasarkan apa yang dia sukai, apa yang anak cintai, begitu ya. Kalau dari Kak Zahra sendiri sebenarnya bakat atau potensinya ini ada di mana sih? Kalau saya sendiri ada di desain sih. Desain. Desain. Oke, luar biasa. Oke, jadi untuk penerapan P5-nya sendiri di pendidikan dengan adanya kecintaannya pada desain biasanya melakukan kegiatan apa? Biasanya di kerjasama kelompok itu P5 pembagian kelompok ada desain menggambar atau menulis gitu. Saya suka berpartisipasi. Oke, baik. Jadi sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keinginannya, begitu ya. Oke, luar biasa juga ternyata. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Zahra bahwa ada yang namanya belajar merdeka, kurikulum merdeka. Kemudian yang lainnya adalah lingkungan yang positif. Saya pengen ke Kak Yuka nih. Lingkungan positif ini kan sebenarnya kita sebagai remaja harus pinter-pinter memilih lingkungan ya. Bagaimana sih kalau buat teman-teman yang mereka tuh udah kadung terjerumus ke dalam lingkungan yang wah saya susah banget nih keluar dari lingkungan yang toksik, mungkin lingkungan yang negatif dan lain sebagainya. Kalau menurut Kak Yuka sendiri bagaimana sih remaja yang udah terlanjur mereka harus bangkit, mereka harus menjadi remaja yang merdeka seperti teman-teman Kapa dan lain sebagainya, ini caranya bagaimana? Oke, ketika ternyata seseorang atau remaja itu dia sudah terjerumus ke dalam lingkungan yang istilahnya toksik, dia menurut saya tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi hal yang lebih baik. Jadi ketika memang ketika seorang remaja itu kan emosinya masih belum stabil ya Kak. Kadang kalau misalnya slack sedikit sama temen, misal kayak kita ngerasa tuh temennya toksik, kita jauhin, memang agak berat. Dia akan dikucilkan secara tidak langsung. Tapi ketika kita mau menjadi orang yang lebih baik ke depannya, kenapa sih kita nggak berusaha untuk beranjak dari zona tersebut? Karena kan yang menentukan masa depan kita adalah diri kita sendiri, bukan teman kita, dan kita tidak hidup selamanya dengan mereka. Makanya ketika memang dia sudah berada di lingkungan yang toksik, segeralah bangkit keluar dari zona tersebut, lalu kemudian mencoba hal-hal yang lebih positif, dan dia cobalah untuk mencari kehidupan yang lebih nyaman dan tidak toksik gitu. Karena ketika dia sudah berada di lingkungan yang toksik, seterusnya ketika dia tidak ingin beranjak, maka dia akan selamanya di lingkungan tersebut. Oke, dan pastinya itu adalah hal yang sangat merugikan untuk masa depan, sekali, untuk pendidikan biasanya akan berpengaruh hal buruknya sampai ke bawah gitu. Oke, baik. Itu adalah faktor kedua untuk merealisasikan remaja merdeka. Kemudian yang ketiga tadi sudah di-spill sedikit oleh Kak Asmi adalah peran orang tua. Nah, kalau menurut Kak Asmi sendiri, orang tua Kak Asmi sendiri, ini apakah mendukung untuk Kak Asmi ini menjadi remaja yang merdeka, mendukung pendidikan yang pendidikan yang tinggi, kemudian mendukung kegiatan-kegiatan belajar lainnya? Ya tentu saja orang tua saya mendukung gitu. Jadi kayak
mereka itu akan terus mendukung saya selagi hal tersebut itu positif dan baik untuk diri saya sendiri, untuk orang lain seperti itu. Oke, jadi mungkin ketiga elemen ini kalau udah semuanya mendukung, pasti akan tercipta remaja yang merdeka. Seperti itu. Tapi ternyata untuk mewujudkan remaja yang merdeka ini bukan yang gampang ya. Tadi dari sebagian dari teman-teman juga merasa kalau dirinya masih kurang merdeka, masih belum merdeka karena banyak sekali tantangan-tantangan menuju remaja merdeka yang harus dihadapi nih. Sebenarnya kalau menurut saya pengen ke Kak Zahra lagi. Oke. Sebenarnya apa aja sih tantangan untuk menuju remaja yang merdeka? Silakan. Ada banyak sih tantangan buat menuju remaja merdeka, terutama itu tekanan sosial. Ya biasanya remaja itu udah banyak pemikiran tentang kehidupannya sendiri juga kan, udah menuju masa dewasa. Jadi mereka kadang punya pikiran banyak, terutama tentang masa depan mereka, cara membahagiakan orang tua juga kan. Jadi ya mereka juga mesti butuh pelampiasan agar tidak melenceng gitulah istilahnya. Ya kira-kira sekiranya itu teman-teman atau orang tua juga pasti harus mendukung agar tidak melenceng juga. Ya seterusnya ada kurangnya dukungan. Biasanya orang tua harus bisa mendukung anak-anaknya itu menuju ke masa depan yang lebih baik gitu. Ya peran orang tua lebih mendukung juga buat anak-anak agar mereka bisa menjadi lebih baik ke depannya. Itu kira-kira tantangan dari remaja-remaja sekarang ya. Oke, baik. Jadi memang ada tekanan sosial dan tadi ada kurangnya dukungan yang membuat para remaja ini susah sekali untuk menjadi remaja yang merdeka, menjadi remaja yang bisa menjadi diri sendiri, mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Oke, mungkin sebagai remaja gitu ya, mungkin kita kalau ngomong-ngomong soal dukungan sekitar, dukungan sosial, mungkin kita melihat banyak sekali kasus-kasus yang membuat kita mungkin agak trauma dan lain sebagainya. Nah, dari kasus-kasus yang sebenarnya viral-viral, kemudian banyak sekali remaja-remaja yang melenceng dan lain sebagainya. Kalau menurut Kak Yuka sendiri, bagaimana sih cara memfilter diri kita agar ibaratnya kalau kita melihat sudah tahu bahwa di lingkungan sekitar kita ada kegiatan yang negatif, merugikan, apalagi terjadi di keluarga kita yang jangan sampai terjadi sama kita. Nah ini kalau menurut Kak Yuka sendiri bagaimana sih cara kita memfilter agar dampak sosial di lingkungan itu tidak menjadikan dampak pada diri kita gitu? Oke, yang paling utama dan sangat mendasar adalah diri dia sendiri atau diri remaja itu harus punya pendirian dulu. Ketika dia sudah punya pendirian, otomatis mau seberapa buruknya pengaruh orang lain atau dunia dia terhadap diri dia sendiri, ketika dia sudah punya pendirian, maka dia tidak mungkin melenceng dari pendirian dia sendiri gitu. Jadi harus berpegang teguh terhadap diri sendiri dan itu harus positif gitu. Oke. Jadi yang pertama harus punya prinsip dulu. Betul. Meskipun masih remaja, tapi kalau udah pegang prinsip, insya Allah kalau ada lingkungan yang jelek-jelek pun masih tetap aman. Betul, begitu ya. Oke. Kalau dari Kak Yuka sendiri apa sih prinsip yang dari zaman dulu diterapkan sampai sekarang masih diterapkan, tentunya dalam mungkin bidang pendidikan atau mungkin dalam bidang sosial seperti itu? Kalau prinsip yang saya pegang dari dulu sampai umur saya sekarang 18, satu hal yang selalu saya tanamkan adalah ketika saya gagal, saya tidak boleh sama sekali melihat kegagalan saya. Tapi ketika saya gagal, saya harus bangkit. Kemudian hal apa sih yang saya dapatkan dari kegagalan tersebut? Kemudian saya revisi ke depannya. Misal saya gagal dalam hal organisasi, otomatis saya harus bisa berpikir gagalnya saya di mana sih. Kemudian nanti ketika saya ingin memasuki organisasi yang lain, saya sudah bisa belajar dari kegagalan saya sebelumnya. Oke, baik. Jadi ini Kak Yuka pernah gagal di organisasi apa nih? OSIS Kak. Kenapa nih ceritanya nih? OSIS. Ya karena mungkin di SMA 1 sendiri kan anak-anaknya pinter-pinter ya Kak. Jadi persaingan ketat gitu ya. Betul, sangat kompetitif gitu. Jadi ketika saya masuk di organisasi tersebut dan ternyata saya tidak lolos,
saya cuma kayak ya sudah berarti memang bukan kapasitas saya untuk ada di dalam organisasi tersebut. Oke, gitu. baik. Tapi kembali tadi mengevaluasi diri, kemudian akhirnya sampai menjadi anggota KAPA. Begitu. Ini sangat luar biasa. Ini sebagai balas dendam atau sebagai pembuktian nih? Dua-duanya ya, gitu ya. Bisa jadi. Oke, luar biasa. Jadi memang balas dendam terbaik adalah menjadi diri yang lebih baik, gitu ya. Kak. Luar biasa. Oke, kemudian dari Kak Asmi, Ya. sampai nggak hafal namanya. Oke, dari Kak Asmi sendiri tadi melihat apa namanya, kalau saya pengen berbicara soal media sosial. Sekarang di media sosial banyak sekali kasus-kasus yang apa namanya mengharuskan diri kita ini punya prinsip seperti yang tadi dilakukan oleh Kak Yuka. Jadi yang lagi viral belakangan ini adalah kasus adanya bullying dan lain sebagainya, sampai ke kasus pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di di lingkungan Kak Asmi sendiri, di pendidikan, lingkungan sosial, apakah masih nggak sih menemukan kasus-kasus bullying yang itu mungkin tidak hanya ya bukan ke diri kita tapi ke orang lain, tapi kita masih menyaksikan gitu? Masih, tentu saja masih, itu terutama kayak seperti langsung atau tidak langsung kan. Kalau pembulian itu bukan cuman adanya yang langsung gitu kan, bisa juga kan dari handphone, medsos gitu kan, bisa betul. Seperti kayak di komen-komenin kayak gitu, itu pasti sering malah ya kan Mbak, jadi ya gitu masih banyak sih. Oke. Kalau melihat hal itu, kalau dari Kak Asmi sendiri malah ikut komen yang negatif atau malah justru miris nih? Gimana nih melihatnya? Tentu saja saya enggak sih, soalnya kan kayak misalnya ada orang yang komen di komentar misalnya video seperti itu kan, kayak ada yang orang yang komen itu kan berarti memang kurang cocok bagi dia gitu kan. Jadi ya kalau memang saya kan menonton gitu kan misalnya Kak, jadi kayak kalau misalnya saya dilihat kayak memang nggak penting atau kurang penting gitu, ya nggak perlu ikut nimbrung gitu, ikut nimbrung buat sama-sama saling ngejelekin, karena itu sama sekali nggak ada gunanya gitu kan Kak. Oke, baik. Gitu. Nah, kemudian kalau mungkin selain di media sosial, pernah nggak sih melihat kasus-kasus bullying secara langsung di lingkungan gitu? Mungkin tidak hanya secara langsung, tapi mungkin lewat sindiran-sindiran kata dan lain sebagainya, yang itu mungkin sebenarnya tidak berniat bullying, tapi ternyata mungkin ada yang tersinggung dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut saya itu kan semisalkan tuh kepada teman saya seperti itu. Jadi kan kalau orang itu kan beda-beda kan Kak. Jadi kayak ada yang istilahnya baperan gitulah, ada yang enggak gitu kan ya. Jadi itu waktu dulu itu saya ada teman sekelas gitu kan. Terus ya kita tuh sebenarnya emang cuman bercanda gitu, tapi dia itu orangnya kayak langsung ke bawah hati gitu. Jadinya kalau saya sama orang itu ya lebih hati-hati lagi bilangnya ya. Tapi tetap meminta maaf gitu kan, karena tiap orang itu kan beda. Jadi kayak maaf ya, ini nggak maksud kayak gini gitu, tapi kan mereka kan ngerasa kalau memang dia itu kayak udah kesentuh gitulah, udah baper istilahnya, jadi ya tetap minta maaf, dan kalau ngomong ke orang itu lebih hati-hati lagi, seperti itu sih. Oke, berarti lebih ke berhati-hati dan betul. Jangan sampai menyakiti orang lain, terlebih-lebih dengan kasus-kasus yang sekarang banyak terjadi seperti itu ya. Oke, kita break jeda iklan terlebih dahulu, nanti akan kita sambung lagi dialog bersama remaja-remaja merdeka. Jadi untuk Pusara Inspira yang mau bergabung bersama kita boleh di SMS WhatsApp 0823 2383 9996, dan kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Masih di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan Pesona Inspira, monggo yang mau bergabung bersama kita boleh ditunggu, mau sharing-sharing remaja merdeka bersama teman-teman dari KAPA, bisa di SMS WhatsApp 0823 2383 9996. Dan ini ada satu Pesona Inspira juga yang sudah bergabung, salah satu pendengar setia kita. Ini ada Putra, ini saya salah satu SMA di Wonosobo. Mau tanya nih Mbak, di lingkungan kami banyak remaja yang nggak tahu bahayanya minuman keras. Kebanyakan mereka mengkonsumsi itu hanya dibilang gaul, dan cara menghentikan aksinya mereka gimana ya? Nah, ini mungkin saya pengen minta pendapat dari teman-teman KAPA, ada Kak Yuka, Kak Asmi, Kak Zahra, yang mungkin di KAPA ini mereka sudah dapat bekal, sudah dapat pengalaman begitu ya, bagaimana sih cara mengatasi remaja yang tadi dikisahkan oleh Kak Putra
yang melihat remaja dengan minuman keras tapi mereka merasa gaul seperti itu. Monggo dari siapa dulu silakan. Oke, dari aku aja ya. Boleh Kak Yuka. Oke, itu apa namanya Kak? Itu cukup terdengar kencang di kalangan Kapa. Karena nggak cuma satu sekolah di Wonosobo Kak. Hampir sekitar 30% lebih Kak. Untuk menanggapi hal tersebut, di Kapa itu ada namanya pendidikan mengenai bahaya narkoba dan bahaya minuman keras. Jadi menurut aku jawabannya adalah untuk anak-anak yang merokok dan juga miras hanya untuk keren, seharusnya kalian sadar mulai dari sekarang karena miras dan rokok itu adalah gerbang menuju narkoba dan juga tidak hanya merusak diri kalian tapi juga merusak tatanan dari sebuah negara seperti itu Kak. Dan juga gimana sih caranya biar untuk menghentikan seperti kan tadi pertanyaannya. Sebenarnya untuk menghentikan itu kita tidak bisa langsung menuju ke personalnya langsung, tapi kita bisa melakukan konseling sebaya namanya kalau di Kapa. Jadi kita sebagai teman sebayanya kita bisa mulai perlahan untuk memberikan pengertian secara sedikit demi sedikit dan juga secara masif. Misalnya kayak lagi bercanda, terus kita ngomong, misal kayak lagi ngerokok gitu, kita ngomong kayak kalau ngerokok sehari berapa sih gitu-gitu. Nanti kita akan menyelipkan mengenai bahaya bukan bahaya finansial tapi kerugian finansial. Kemudian kalau miras itu namanya juga alkohol ya Kak, minuman keras itu di dalam tubuh itu tidak bisa terproses seperti itu. Bisa terproses itu juga dia merusak banyak organ. Ketika kita bicara langsung itu nggak boleh loh, pasti teman-teman yang merasa dia keren karena rokok dan miras itu akan sulit mendengarkan dan menerima hal itu. Kita bisa ngomongnya pelan-pelan kayak miras itu minuman keras kan, bukan es batu gitu. Bisa sambil diajak bercanda gitu. Bisa sambil ketawa-ketawa. Tapi ketika dalam satu lingkungan itu sudah banyak dan tidak bisa lagi dibicarakan secara baik-baik, teman-teman bisa menghubungi Kapa. Nanti Kapa yang akan datang untuk melakukan sosialisasi dan juga untuk melakukan pengecekan di lapangan seperti itu. Oke, baik. Jadi selain tindakan secara pelan-pelan, ternyata kapan nanti juga bisa datang langsung, mungkin bekerja sama dengan Polres dan lain sebagainya untuk menangani hal tersebut. Begitu. Sekali, Oke, jadi luar biasa sudah terjawab ya Kak Putra ya, bagaimana cara untuk menangani remaja yang mungkin sudah kecanduan miras dan lain sebagainya, yang itu adalah sebuah hal yang normal di sebuah lingkungan, tapi bagaimana caranya pun kita harus sadar bahwa itu adalah minuman yang haram gitu ya. Kemudian bagaimana cara diri kita untuk bisa keluar dari hal tersebut begitu. Oke, baik. Kemudian kita kembali lagi ke Remaja Merdeka. Saya pengen tahu nih dari Kak Asmi, bagaimana sih kalau menurut Kak Asmi cara kita untuk menjadi remaja merdeka? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menuju remaja yang merdeka? Silakan. Kalau menurut saya itu untuk menjadi remaja merdeka ya kita yang pertama itu kayak tadi kita harus menjadi diri sendiri, terus bagaimana kita mengembangkan apa yang memang dari kelebihan kita seperti itu, terus ya mencari hal-hal yang lebih baik seperti itu. Dan ketika kita sudah bisa menjadi diri sendiri, kita akan tahu mana yang memang baik dan kurang baik untuk diri kita sendiri, sehingga kita tidak akan mudah terpengaruh seperti itu. Kita tahu apa yang memang kurang baik dan kita pasti akan menjauhinya seperti itu. Dan kalaupun memang sudah terjadi, kita tahu solusinya apa yang akan kita ambil berikutnya. Oke, baik. Kemudian kalau dari Kak Zara sendiri, apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan mungkin atau yang sudah dilakukan oleh Kak Zara sendiri untuk menjadi remaja yang merdeka? Silakan. Untuk menjadi remaja yang merdeka, kita bisa menghindari hal-hal negatif dari ajakan teman-teman seperti itulah, sama menciptakan lingkungan yang aman. Oke. Menciptakan lingkungan aman itu berarti gimana tuh maksudnya? Ya, kita bisa melakukan hal-hal positif di sekitar lingkungan kita yang ada sekitar lah.
Oke, berarti kita jangan sampai menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan, minimal bisa bermanfaat. Seenggaknya kalau belum bisa memberikan manfaat, jangan memberikan efek negatif gitu ya. Seperti memberikan contoh kepada yang lebih muda atau dewasa juga. Menjadi role model gitu Kak maksudnya mungkin. Jadi dijadikan sebagai contoh yang baik untuk lingkungan gitu ya. Oke, luar biasa. Kemudian kalau dengan adanya remaja yang memang sudah merdeka, mereka sudah bisa punya pikiran yang bebas, bisa berekspresi, kemudian bisa mengambil keputusan dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, sebenarnya ada dampak apa sih yang bisa ditimbulkan Kak Yuka dari adanya remaja yang sudah merdeka untuk dirinya begitu? Silakan. Oke, untuk diri sendiri ketika dia sudah merdeka, pasti dia akan bisa berprestasi Kak yang pertama. Otomatis ketika dia sudah bisa berprestasi, dia akan bisa membanggakan orang tua, membanggakan diri sendiri dan membanggakan lingkungan sekolahnya. Kemudian untuk dampak secara masyarakatnya, dia akan mengurangi hal-hal yang negatif, mengurangi anak-anak yang akhirnya negatif. Misal contoh kayak ketika dia sudah berprestasi, otomatis dia akan teman-temannya juga akan termotivasi nih. Otomatis ketika teman-temannya sudah termotivasi, teman-temannya yang awalnya ingin melakukan hal-hal yang negatif, dia akan merasa itu mencoreng harga dirinya. Gitu. Dan juga akhirnya ketika semua anak berpikir seperti itu, otomatis tidak ada lagi yang namanya anak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, merokok sebelum umurnya legal, kemudian miras dan narkoba di kalangan remaja itu tidak akan ada lagi ketika dirinya dia sudah merdeka. Oke, baik. Jadi dampaknya sangat luar biasa ternyata untuk dampak ke lingkungan sosial, ke diri kita, ke masyarakat itu juga pasti akan bertambah baik dengan adanya remaja yang sudah merdeka seperti itu ya. Oke, tapi lagi-lagi untuk mewujudkan remaja yang merdeka ini tidak mudah, banyak sekali tantangan, lingkungan yang mendukung, pendidikan dan lain sebagainya juga harus seimbang begitu ya. Oke. Kalau dari Kak Asmi sendiri, apa sih dampaknya ketika remaja itu merdeka? Nanti kira-kira yang akan didapatkan dari remaja yang merdeka itu apa gitu? Kalau dari dampak yang psikologis ya, yang pertama, jadi orang tersebut ketika merdeka otomatis dia lebih diberi kebebasan gitu. Semisal dari sisi orang tuanya, dia itu memberikan kepercayaan. Jadi orang tuanya itu membimbing dan mengajarkan mana yang baik dan kurang baik kepada anaknya tersebut, dan anak tersebut itu diberi kepercayaan gitu. Jadi karena diberi kepercayaan dan diajarkan, otomatis anak tersebut memiliki caranya sendiri gitu. Jadi ketika dia sudah dipercaya, dia akan berekspresi bagaimana dia bisa melakukan hal tersebut gitu. Dan ya tantangannya itu ketika dia sudah diberi kepercayaan, dia akan bagaimana mengambil keputusan yang tepat gitu untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan resiko-resiko apa yang akan orang tersebut ambil dan solusinya itu seperti apa gitu. Jadi dari keputusannya gitu, keputusan orang tersebut mengambil. Oke, baik. Jadi dari dampak psikologis nanti akan juga berdampak ke lingkungan, ke bagaimana pendidikannya di sekolah dan lain sebagainya, seperti itu. Luar biasa sekali. Kemudian dengan adanya menjadi remaja merdeka, tadi dibilang juga ada yang namanya punya dampak ekonomi. Nah, kalau dari Kak Zahra sendiri, bagaimana sih dampak ekonomi ternyata bisa diciptakan loh dari adanya remaja yang merdeka nih? Silakan. Kalau dari dampak ekonomi bisa berpengaruh juga ya, karena remaja merdeka pasti sudah punya kesadaran diri tentang diri sendiri juga kan. Jadi remaja yang merdeka pasti memiliki potensi besar untuk memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Mereka memiliki kebebasan dalam mengembangkan minat dan bakat yang mereka punyai untuk kedepannya. Jadi mereka udah pasti punya rencana juga kan. Iya, berkontribusi juga pada inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Jadi mungkin kayak dengan diri kita, ibaratnya kayak kita tuh udah selesai dengan diri kita, tinggal bagaimana kita berinovasi, kemudian bisa menciptakan kegiatan ekonomi yang bisa bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk seluruh masyarakat begitu. Oke, sangat luar biasa. Dan Pesona Inspira tadi kita sudah berbincang ya, ngobrol bersama teman-teman Kapal bagaimana
tentang Merdeka Belajar. Kemudian saya terakhir nih, saya pengen tanya sebenarnya apa sih yang menjadi cita-cita teman-teman semua, dan kemudian kalau udah lulus SMA nanti, ini kan sedang SMA semuanya ya. Betul. Kemudian untuk jenjang pendidikan selanjutnya sebenarnya jurusan apa sih yang pengen kalian minati, yang pengen kalian tempuh? Mungkin dari Kak Zahra dulu, silakan. Kalau dari saya sih inginnya di bidang antara arsitektur atau desain gitu ya. Oke. Karena udah sesuai bidang bakat saya sendiri. Oke. Iya. Oke, baik. Pengennya nanti bakal kuliah di mana nih? Belum kepikiran juga kalau itu Kak. Iya. Tapi yang penting jurusannya adalah sesuai dengan desain grafis Iya. dan lain sebagainya. Oke. Benar. Oke, untuk mendesainnya ini lebih ke desain tangan atau menggunakan media online nih untuk Kak Zahra? Kalau menurut saya sendiri lebih mudah pakai tangan ya, Tangan, manual. Karena oke. kalau secara digital agak susah Kak. Oke. Kadang ya layarnya kurang mendukung. Ya Mungkin Delay. jadi kurang berekspresi gitu Benar. ya. Oke. Kalau biasanya Kak Zahra sendiri biasanya apa sih yang suka digambar, apa yang suka didesain ini biasanya apa nih? biasanya kalau tidak sketsa anime itu pakaian-pakaian. Oke, Ya. wah, berarti kira-kira nanti bakal cita-citanya jadi apa namanya, desainer anim atau desainer baju atau gimana nih cita-citanya? Antara keduanya. Antara Kak. keduanya, Iya. oke, wah, sesuai dengan passion yang sudah dilakukan di saat Benar. ini gitu ya. Kalau menurut Kak Zahra sendiri, apa sih kuncinya untuk bisa meraih cita-cita menjadi seorang desainer nanti ke depannya? Apa sih yang akan dilakukan Kak Zahra ke depannya? Kalau menurut saya mengembangkan potensi diri itu lebih baik lagi agar kedepannya tidak ada masalah juga kan Kak. Oke. Ya sekiranya gitulah. Oke, Iya. oke, baik. Kemudian kalau dari Kak Asmi sendiri, sebenarnya kalau untuk bidang yang diminati di P5 tadi, kalau dari Kak Zahra sendiri ada di bidang desain, kalau dari Kak Asmi sendiri sebenarnya sukanya di bidang apa sih? Kalau saya itu lebih suka ke kesehatan dan sosial sih. gitu. Oke, oke. Kemudian apa sih jurusan yang nanti akan dipilih? Apakah kesehatan masyarakat? Kalau Kira-kira. ya kalau saya sih kesehatan masyarakat gitu boleh. Oke. Terus kalau misal dari yang kerja di rumah sakit gitu nggak apa-apa. Oke. Soalnya kalau dari orang tuanya saya kan sudah berpengalaman, jadi kayak lebih mudah, kayak lebih tahu lagi gitu, lebih tahu cara mendalaminya gitulah. Oke, berarti memang sudah ada latar belakang dari Iya. orang tua begitu ya. Nanti kira-kira pengen ambil jurusan apa dan kuliah di mana nih? Kalau jurusan saya masih mikir-mikir juga sih Oke, sekarang. Masih oke. banyak plan, kalau kuliahnya juga masih ada plan lagi sih, masih banyak. Oke, tuh. tapi harus segera dipikirkan Iya, begitu betul. ya. Kalau cita-citanya sendiri Kak Asmi sebenarnya pengen jadi apa sih? Pengen jadi apapun itulah, yang penting berhubungan dengan kesehatan gitu aja sih. Oke, Ya. baik. Oke, baik. Kemudian yang terakhir dari Kak Yuka, tadi kalau teman-teman dibilang mereka masih kurang merdeka nih sebagai remaja, mungkin mereka masih terus berproses untuk menjadi remaja yang merdeka. Kalau Kak Yuka sendiri, apakah kalau ditanya bertanya dalam diri sendiri, sebenarnya saya sudah merdeka atau belum sih, kira-kira gimana? Kalau menurut diri saya sendiri, apakah saya sudah merdeka atau belum? Saya merasa diri saya untuk saat ini saya merasa sudah merdeka. Oke. Karena saya merasa saya sudah bisa berekspresi, saya sudah bisa bertanggung jawab atas ekspresi saya. Oke. Saya sudah bisa mengambil keputusan yang mungkin menurut saya itu adalah hal baik, namun Oke. mungkin menurut orang lain belum baik Oke. gitu. Tapi namanya manusia, kita tidak bisa membungkam mulut dan juga kita tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain ya Kak. Oke, baik. Yang penting apapun yang terbaik untuk diri kita itu sudah kita lakukan. Betul, seperti Kak. itu. Iya. Oke, luar biasa. Kak Yuka sendiri nanti kira-kira mau ambil jurusan apa pas kuliah? Pengennya di ilmu politik atau di hukum. Wah, luar Hukum. biasa. Cita-citanya apakah Ya. jadi DPRD atau jadi ibu Amin. bupati atau gimana nih? Amin. Pengennya jadi lawyer. Oke. Yang pertama, yang kedua, betul Kak, tadi saya pengen jadi DPRD. Wah, luar Amin. biasa. Oke. Ini Semoga harus terwujud ya. menyuarakan para remaja-remaja Iya. begitu ya. Betul sih. Oke, luar biasa. Nanti kalau Kak Yuka daftar DPRD jangan lupa di ini ya, jangan lupa di Coplos. ya. Coplos. Oke, baik, terima kasih bersama teman-teman dari KAPA. Ada Kak Yuka dari SMA 1 Wonosobo, ada Kak Asmi dari Man MAN 1 1. Wonosobo, dan juga Kak Zahra dari SMA 2 Dua. Wonosobo. Oke, luar biasa. Semangat untuk menjadi remaja yang terus merdeka dan juga semangat terus untuk menjadi agen perubahan di Wonosobo gitu ya. Siap. Saya Eka bersama ketiga narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.